Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali dalam program Night Call GPIB. Kali ini bersama dengan saya Pendeta Christian Talutu, Ketua Majelis Jemaat GPIB Ebenezer Ketapang, Kalimantan Barat. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, boleh memberkati kami sampai dengan malam hari ini. Kami ingin beristirahat, namun kami mau berdoa dan mendengarkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami sehingga kami diterangi. Dan esok pagi ya Tuhan, pikiran yang terang, hati yang senang, boleh mewarnai perjalanan kehidupan kami untuk melewati hari-hari yang Tuhan berikan dan janjikan dalam hidup ini. Amin. Kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 97 ayat 9 sampai 12 yang menyatakan, sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di seluruh bumi, Engkau jauh lebih mulia daripada segala ilah. Hai orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan. Hai orang-orang benar, dan pujilah namanya yang kudus. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bagi adalah setiap kita yang tidak hanya menjadi pendengar namun pelaku firman Tuhan. Hosiana. Ibu Bapak yang Tuhan Yesus kasihi, saudara sekalian, ada ungkapan yang mengatakan bahwa berbahaya orang yang jauh dari Tuhan, tetapi lebih berbahaya lagi orang yang dekat pada Tuhan, tetapi tidak percaya dan mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena orang yang dekat pada Tuhan, dia tahu bahwa Tuhan punya kuasa, dia tahu bahwa Tuhan punya kasih, tapi dia tahu juga bahwa Tuhan punya kekuatan untuk menghancurkan kalau memang Tuhan tidak menyenanginya. Namun dalam kehidupan yang ada, banyak orang yang tahu Tuhan punya kuasa, tetapi belum tentu orang mau mengasihi Tuhan dalam hidup yang ada. Sehingga pemazmur hari ini membawa kita untuk melihat bahwa bagi mereka yang mengasihi Tuhan harus membenci kejahatan, bukan mencintai kejahatan. Orang yang membenci berarti menjauhi, sedangkan orang yang mencintai melakukannya terus-menerus tanpa ada rasa bersalah dalam kehidupan yang ada. Ayat 10 firman Tuhan katakan, hai orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia memelihara nyawa orang yang dikasihinya, akan melepaskan mereka dari tangan orang fasik. Bagaimana dalam pembacaan yang ada, pemazmur berusaha untuk meyakinkan para pendengar pada saat itu, ketika pemazmur menggambarkan Tuhan itu sebagai raja yang tidak hanya diam, ketika kemudian melihat begitu banyak orang-orang fasik, orang jahat yang justru menindas orang baik, orang taat pada Tuhan. Sehingga pemazmur mengatakan bahwa Tuhan akan bekerja bagi orang yang mengasihinya, bahkan bagi orang yang tulus hatinya dalam pembacaan yang ada. Sehingga firman hari ini membawa kita untuk menyaksikan, terkadang kita merasa letih ketika berbuat baik, taat, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, tetapi hidupnya justru lebih menderita dibandingkan mereka yang jahat, mereka yang jauh dari Tuhan dalam kehidupan yang ada. Firman Tuhan mengatakan buat kita hari ini bahwa jangan pernah letih untuk berbuat baik, karena Tuhan Sang Raja punya cara untuk memperbaiki kehidupan kita dan punya cara untuk menghancurkan orang jahat. Carl Jung, seorang teolog, pernah mengatakan bahwa pertumbuhan kepribadian memerlukan keberanian untuk memilih yang benar sekalipun menyakitkan dalam kehidupan yang ada. Ibu Bapak dan saya sekalian tentu pernah ada dalam posisi ketika menyampaikan, melakukan yang benar, tapi justru mendapatkan perlakuan yang tidak benar. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa apa yang kita lakukan itu membentuk karakter, membentuk kehidupan kita sebagai orang percaya. Saya berbuat baik bukan soal melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, tapi saya berbuat baik untuk membentuk karakter saya sebagai pengikut Tuhan dalam kehidupan yang ada. Sehingga firman Tuhan juga membawa kita untuk melihat di ayat 12, bersukacitalah karena Tuhan. Hai orang-orang benar, dan pujilah namanya yang kudus. Kenapa? Pemazmur mau katakan, engkau dan saya jangan hanya bersukacita karena orang baik padamu. Engkau dan saya jangan hanya bersukacita karena keberhasilan yang kau terima, karena kesuksesan, karena harta yang melimpah, karena kepandaian yang ada, tetapi karena Tuhan. Karena Tuhan
yang selalu ada untuk hidup saya dan kita semua, bahkan dalam situasi yang tidak baik sekalipun. Dan firman Tuhan membawa kita untuk menyaksikan saat ini. Ayat yang ke-11 juga mengingatkan kita, terang sudah terbit bagi orang benar. Saya dan kita hari ini mungkin dalam hidup yang penuh dengan kegelapan. Saya dan kita mungkin dalam masa depan yang kita khawatirkan dan terasa kayaknya suram. Firman Tuhan mau katakan buat mereka yang hidup benar dan taat, terang itu sudah terbit. Masa depan Tuhan janjikan dan berikan bagi mereka yang taat dan juga setia kepada Tuhan. Sekalipun harus ada risiko di balik setiap kebenaran dan ketaatan yang ada. Tuhan Yesus memberkati, selamat beristirahat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan kasih setiamu, sertai berkati istirahat malam kami. Esok pagi ada banyak hal yang kami rencanakan dan kerjakan, namun kiranya Tuhan, Engkau yang memberikan kami kekuatan, kesehatan, umur panjang, dan Engkau yang selalu memberikan kami, menerbitkan semangat terang di tengah-tengah kegelapan hati kami yang mungkin malam hari ini kami mau istirahat sulit karena kami memikirkan kehidupan anak-anak kami yang seringkali sulit untuk kami beritahu. Kami memikirkan usaha kami yang gagal. Kami memikirkan anak-anak kami yang mungkin tidak mendengarkan apa yang kami sampaikan. Kami memikirkan ketika kami berbuat baik dalam pelayanan, tetapi justru ada begitu banyak orang yang jahat. Kami memikirkan Tuhan ketika kami menabur hal yang baik, tetapi justru mendapatkan penilaian yang buruk dari orang. Biarlah Bapa kami belajar dari firman-Mu saat ini, biarlah hidup yang Tuhan jalani saat ini ya Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan dan selalu percaya janji Tuhan. Biarlah kami membentuk kepribadian kami sebagai umat yang percaya dan percaya janji Tuhan dalam hidup. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Akan berkati majelis sinode GPIB, berkati mereka yang mengolah program Maiko saat ini, dan Tuhan kiranya ketika kami mendengar dan melihat setiap firman yang ada, kami tidak hanya mendengarkan, tapi kami bertumbuh dan berbuat dalam Tuhan. Dalam kasih dan cinta-Mu, kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus berkati.